Unsur-unsur penggelapan sendiri itu ada beberapa, yaitu barang berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Dia nggak melawan hukum nih barang yang dimilikinya. Kemudian adanya terjadi perubahan itikat yang tadinya itikat baik jadi itikat buruk. Atau timbul mens rea dari penguasa menjadi memiliki. Halo semua, kembali ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau bahas soal bedanya penipuan sama penggelapan. Kadang-kadang kita suka bingung nih, bedanya apa sih penipuan sama penggelapan? Sebelum gue jelasin bedanya, gue masuk dulu nih ke pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang gue kutip sebagai berikut. Kalau penipuan itu diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyinya adalah, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Adapun unsur-unsur penipuan ya, sesuai dengan pasal 378 itu adanya tipu daya atau kebohongan, adanya niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan adanya korban yang menyerahkan barang atau uang karena tertipu. Jadi untuk unsur penipuan tersendiri itu paling pekatnya adanya rangkaian kebohongan, dan mens rea penipuan itu adanya di depan. Jadi dia itu sudah niat jahat nih, mens rea itu niat jahat. Dia sudah niat jahatnya ada di depan, bukan di belakang. Jadi dari awal kalau penipuan itu dia sudah memiliki niat jahatnya di awal, di depannya. Berikutnya gue masuk ke pasal 372. Pasal 372 itu mengatur tentang penggelapan. Bunyinya apa? Gue kutip sebagai berikut. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Unsur-unsur penggelapan sendiri itu ada beberapa, yaitu barang berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Dia nggak melawan hukum nih barang yang dimilikinya. Kemudian adanya terjadi perubahan itikat yang tadinya itikat baik jadi itikat buruk. Atau timbul mens rea dari penguasa menjadi memiliki. Kemudian tidak ada unsur kebohongan dalam proses awal. Jadi proses awal penggelapan itu adalah perubahan dari itikat baik menjadi itikat jahat. Timbulnya mens rea itu di belakang, bukan di depan. Jadi niat jahatnya itu kalau penggelapan tidak ada di depan, melainkan mens rea-nya itu adanya di belakang. Kalau penggelapan ini kayak Bang Napi nih, ketika ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, dia mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan kejahatan, untuk menggelapkan dana misalnya. Berikutnya adalah bedanya penipuan dan penggelapan. Kalian bisa lihat di tabel yang gue buat ini ya. Kalian bisa lihat nih tabel-tabel. Di tabelnya itu ada unsur sifat penguasaan, ada mens rea-nya, ada deliknya, ada pelanggarannya. Kalau penggelapan gimana, kalau penipuan gimana. Nah, berikutnya gue akan masuk ke contoh kasus penipuan dan penggelapan. Perbedaannya kayak gimana? Gue akan memakai kasus yang sama. Kasusnya adalah seperti ini. Misalnya ada pihak A dan pihak B. Pihak A ini ingin meminjam sejumlah uang atau dana kepada pihak B. Pihak A ini bilang kepada pihak B, dia memerlukan dana untuk membuka bengkel mobil nih ceritanya. Nah, si pihak A ini untuk meyakinkan si B, dia bilang nih, nanti kalau kamu pinjamkan saya uang untuk buka bengkel mobil, nanti saya akan kasih profit persentase ke kamu. Misalnya si A, nanti kalau bengkelnya udah jadi, nanti gue akan share nih profit ke lo. Misalnya keuntungan 20% per bulan. Pihak A ini berjanji nih kepada si B untuk ngasih profit 20% setiap bulannya kepada si B. Kalau misalnya dipinjemin nih uang buat buka bengkel. Nah, tapi kenyataannya pihak A ini bukan buka bengkel nih ternyata. Setelah pihak B mengokekan untuk memberikan uang dan uangnya sudah terima sama si A ini bukannya buka bengkel, tapi uangnya dipakai nih buat foya-foya atau dipakai untuk kehidupan pribadinya dia. Itu termasuk dalam kategori melakukan penipuan sebagai 378. Apa penipuannya? Penipuannya adalah sejak awal dia mau ambil duit aja dari si B. Dia nggak mau buka bengkel mobil. Dia hanya butuh uangnya aja si B. Ketika uangnya diambil, si A itu bukan peruntukannya untuk membuka bengkel mobil. Akan tetapi dia pakai untuk foya-foya ataupun untuk kebutuhan pribadinya. Itu masuk penipuan. Dan bujuk rayunya kepada si B adalah ketika si A mengiming-imingi si B akan memberikan profit sebesar 20% kalau si B ngasih uang nih ke si A untuk buka bengkel mobil. Namun pada faktanya itu semua tuh hanya cerita belaka, itu semua hanya rangkaian kebohongan yang dibuat oleh si A ini. Nah, tindakan seperti ini itu masuknya ke penipuan sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dengan kasus yang sama, kalau penggelapan gimana sih? Kalau penggelapan si A ini bener-bener pinjem uang sama si B untuk buka bengkel mobil dengan janji misalnya profit 20% tadi. Pelaksanaannya benar, si A itu waktu dipinjemin duit sama si B, A ini bener-bener buka bengkel mobil.
Dia ini buka bengkelnya dan bengkelnya tuh running, bengkelnya profit. Nah, saat bengkelnya profit, si A ini tuh nggak ngasih profit 20% tadi ke B. Sehingga si A ini melakukan penggelapan. Artinya apa? Artinya si A ini tidak melakukan pidana saat duit itu diberikan oleh si B. Tapi niat jahatnya itu setelah dia dirikan bengkel, dia profit, dia usaha nih. Oh, ternyata perusahaannya menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan itu nggak dibagi nih ke si B. Nah, itu adalah penggelapan. Jadi, niat jahatnya si A itu baru ada belakangan setelah bengkelnya jadi, running, dan profitable. Dengan demikian, terdapat perbedaan dari mens rea. Kalau penipuan itu mens rea-nya di depan, kalau penggelapan itu mens rea-nya di belakang. Ada contoh lagi nih penggelapan. Penggelapan itu kan dia menguasai suatu barang yang bukan miliknya tetapi tidak melawan hukum. Contoh kasusnya gini. Misalnya ada seorang karyawan keuangan di sebuah perusahaan. Dia tuh dipercaya untuk menyimpan dana operasional harian dalam bentuk tunai nih, dalam bentuk uang. Nah, uang tersebut diberikan kepada si karyawan ini secara resmi dari perusahaan untuk kebutuhan kantor. Tapi ternyata uang itu dipakai nih sama si karyawan ini. Dia itu digunakan untuk keperluan pribadi. Terus dia secara pribadi punya cicilan dan dia bayar cicilannya. Intinya uang perusahaan itu dipakai untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, hal ini itu bisa masuk ke pasal 372 atau sesuai dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penggelapan. Artinya dia menggelapkan uang dari perusahaan di tempat dia kerja. Nah, berikutnya ada juga contoh kasus penipuan lainnya. Misalnya contoh ada seseorang mengirim pesan kepada korban melalui email mengaku sebagai petugas bank dan menawarkan program eksklusif nih untuk si korban ini. Kemudian ia menggunakan identitas dan domain palsu yang menyerupai bank resmi. Nah, korban ini tertarik nih dengan ajakan si pelaku dan si korban ini melakukan transfer kepada si pelaku yang mengatasnamakan bank ini, dan ternyata orang ini tuh bukan orang bank, melainkan nih orang lain yang nggak jelas asal-usulnya dari mana. Ini juga termasuk sebagai salah satu bentuk dari penipuan dan unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat terpenuhi dalam kasus ini. Nah, itu tadi adalah bedanya penipuan dan penggelapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ya, nanti gue jawab pertanyaan kalian. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you on the next video.